Hello, have you ever read news in your phone or newspaper? Or have you ever heard news from TV? Hello everybody, hari ini Miss akan membahas atau menyampaikan kepada kalian materi kita namanya adalah news item. Here ada katanya news and an item. Tentu saja yang akan kita bahas adalah teks berita ya. Nah, di sini dikatakan bahwa news item adalah sebuah berita yang bertujuan menginformasikan kepada pembaca mengenai kejadian-kejadian yang dianggap penting dan layak diberitakan. Sebuah teks berita yang bertujuan menginformasikan ya, mengenai apa? Kejadian-kejadian yang dianggap penting dan layak diberitakan. Itulah yang dinamakan dengan news item. Or we can say that news item is used to inform the readers about the events of the day that are considered important or newsworthy. Yeah, it can be found on the internet, newspaper, and magazines. Katanya di sini untuk menginformasikan, to inform the readers, ya, yang dinyatakan sebagai that are considered important, penting, or newsworthy. Maksudnya newsworthy adalah layak untuk diberitakan. It can be found on the internet, newspaper, and magazines. Bisa ditemukan di internet atau di koran ataupun di majalah. Kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, berita itu dia bisa berupa tertulis, bisa juga berupa lisan. Yang tertulis seperti ini contohnya ada di koran atau di majalah atau mungkin di internet. This is called as a written news, ya, berita tertulis. And then here, berita yang disampaikan secara lisan, it is called as a spoken news, ya, berita yang disampaikan secara lisan. Gitu dia. Oke, sebelumnya, ya, di sini Miss akan mau menyampaikan sedikit. From the followings, which one is the newsworthy event? Dari pilihan berikut, yang manakah kejadian-kejadian yang layak diberitakan? Newsworthy, worthy itu layak ya. Newsworthy, layak diberitakan. A girl likes to eat bakso. Seorang perempuan suka makan bakso. Okay. B. A girl caught a thief who was trying to escape. Seorang perempuan atau seorang gadis menangkap seorang pencuri yang mencoba untuk melarikan diri. Yang mana ya yang kira-kira layak untuk diberitakan? Oke, jadi dikatakan tadi newsworthy event itu berarti kejadian yang layak untuk diberitakan dan memberikan pengaruh bagi pembacanya. Apakah seseorang yang makan bakso itu mempengaruhi kita gitu ya? Maka the answer will be B. A girl caught a thief who was trying to escape. Oke, jadi sekiranya kita diminta untuk mengidentifikasi sebuah berita or we are asked to write a news atau kita diminta untuk menuliskan berita yang baik dan benar, so we need to know the generic structure atau struktur dasarnya. Oke, the first part is headline. Headline itu adalah berita utama dari yang mau kita sampaikan gitu dia, ya, atau main newsnya, ya, berita utamanya apa gitu dia. Oke, berikutnya adalah main events atau newsworthy event, ya. Ini adalah pengembangan dari headline-nya. And then elaboration atau background event, latar belakang mengapa kejadian tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir adalah resource of information atau source sumbernya gitu. Jadi sumber ini bisa dia contohnya sumber dari mana diambil berita ini, atau biasanya di bagian akhir itu ada katanya dibuat tanda petik said by, dikatakan oleh gitu dia. Jadi biasanya yang kita pelajari di direct speech sebelumnya. Jadi kalau ada sebuah ujaran itu biasanya juga udah masuk kepada source atau sumber. Okay, we enter to one example of news. Bank robber interrupts news broadcast. Okay, kita coba analyze, kita coba analisis ya. Pencuri bank
menginterupsi siaran berita, gitu dia. Ini dinyatakan ini sebagai headline atau sebagai berita utamanya. Next, ya, di sini dikatakan newsworthy event, ya, sama aja headline dengan newsworthy event itu sama saja, ya. Perampok bank menginterupsi siaran berita, begitu dia. Jadi ada orang yang lagi menyiarkan berita, kemudian dia menginterupsinya, begitulah. Next, background events, ya, yang melatar belakangi kejadian tersebut. Di sini kita lihat a Minnesota bank robber interrupted a news broadcast about his own crime when he returned to the scene Tuesday. Video shows KIMT news reporter Adam Salit reporting on a series of robberies from outside Sterling State Bank in Rochester as an employee runs out and points to the robber of camera. Di sini dikatakan yang melatar belakangi kejadian tersebut adalah an employee runs out, seorang pegawai melarikan diri, and points to the robber of camera, ya, mengarahkan kameranya kepada si perampok tersebut. Itu kenapa dia menginterupsi siaran berita tersebut. Berikutnya, source atau sumber. Salit tweeted later. Nah, ini tadi yang saya katakan, ya. Source itu bisa seperti ini. Ini adalah sumber juga. Bisa juga dia yang menyatakan ujaran seperti ini. Tweeted itu berarti menuliskan di Twitter kan gitu, ya. Jadi kita perlu juga tahu istilah-istilah mengucapkan, diucapkan, mengetik, mengucapkan, menyampaikan, tweet. Itu adalah ujaran, ya. Salit tweet later in the day that the suspect had been caught. Jadi ada sumbernya gitu loh. Jadi nggak sembarangan sebuah berita itu dinyatakan adalah sebuah berita kalau jelas dia sumbernya dari siapa gitu dia. Pun dengan background dan juga newsworthy events-nya gitu dia. Pernah tidak kamu membagikan berita tanpa tahu kepastian atau kebenarannya? Bisa-bisa kamu diejek oleh teman-temanmu, ya. Baik, dari yang saya sampaikan tadi, ada dikatakan di sini aspect of hoax or fake news. Jadi sudahkah kamu selama ini membagikan atau membaca berita-berita yang benar-benar sesuai dengan fakta? Semakin kemari, setiap orang semakin pandai, ya, bisa dikatakan begitu. Padahal yang kita pelajari bahwa ketika sebuah berita atau sebuah penyampaian itu sudah ada tokoh serta waktunya dan tempatnya, biasanya itu adalah fakta dan bukan opini, begitu, ya. Nah, di sini kita akhir-akhir ini sudah sering mendengar istilah hoax and fake news, yang mana dikatakanlah hoax itu, ya, atau fake news itu adalah berita palsu atau berita bohong. Nah, di sini dikatakan aspek berita palsu, aspek of hoax or fake news. Apa aja sih aspeknya? Yang pertama dikatakan misspelling atau kesalahan penulisan, gitu, ya. Biasanya berita yang sudah dipublis dan adalah benar adanya biasanya sudah melewati editing dan segala macam, ya. Biasanya orang yang hanya membagikan ketidakbenaran, hanya menginginkan keinginan untuk viral dan segala macamnya, mereka hanya ya udah ketik bagi viral, udah cukup, tanpa memperhatikan penulisannya sudah tepat atau tidak, begitu, ya. Kemudian yang kedua aspeknya adalah diction atau pemilihan kata. Ini istilahnya dalam bahasa Indonesia dikatakanlah dia dengan diksi, ya, diksi. Jadi kata-kata itu semua mungkin bisa benar, tetapi dia cocok atau enggak gitu. Nah, ini dikatakan dia collocation atau kelaziman. Cocok enggak kata-kata itu diletakkan pada tempatnya gitu dia. Mari kita masuk kepada contohnya. Di sini dikatakan misspelling atau kesalahan penulisan, ya. Kita lihat contohnya di sini. Siapa yang sering membagikan ini? Saya yakin banyak yang suka membagikan ini. Apa yang salah kira-kira di sini? Okay, we can see here internet. Okay. Lanjut. Pantai Pangandaran tsunami kecil gempa tadi siang. Tsunami. Nah, meskipun seperti ini kan, kita lihat gambarnya hujan segala macam, jangan mudah percaya terhadap sebuah berita, ya, jika belum tahu kebenarannya gitu dia.
Ini juga ada yang sudah pernah menonton video ini ya. Bahaya air mineral katanya. Dari namanya aja udah salah gitu ya. Jadi jangan sembarang percaya terhadap sebuah berita. Jangan juga dengan mudahnya membagikan berita kepada orang lain gitu. Berikutnya, diction atau pemilihan kata serta kelazimannya. Jadi ini sejalan ya, makanya disatukan aja dia. Nah, kita lihat dari dua kata berikut. Dua-duanya tepat ya kan? Makanan cepat saji, ya kan? Makanan instan, ya ini dia. Dua-duanya benar, tetapi yang mana yang lebih lazim atau cocok untuk diberitakan? Yang mana yang cocok dipakai untuk bahasa formal gitu loh? Jawabannya adalah fast food, ya kan? Berikutnya. Nah, ini Miss buat dalam contoh bahasa Indonesia, contohnya. Dokter hewan dengan dokter binatang gitu loh. Dua-duanya benar, dokter yang bertugas untuk mengobati hewan atau binatang gitu ya. Tapi yang lebih lazim adalah tentu saja dokter hewan, begitu dia. Next, go to school by foot. Go to school on foot, gitu ya. Pergi ke sekolah dengan jalan kaki, itulah istilahnya dalam bahasa Indonesia. Yang mana? Dua-duanya tepat. Tapi pemakaian yang paling tepat mana? Yang paling lazim mana? Nah, di sini dikatakan pemilihan kata yang tepat itu mana? Ini dia. Go to school on foot. Itu dia. So, tadi saya katakan bahwa ya benar bahwa berita itu haruslah sebenarnya melewati 5W tambah 1H. Ya, apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa atau bagaimana hal tersebut terjadi. Kalau dikatakan apa, seorang pemuda tewas. Itu apa ya kan? Siapa? Seorang pemuda, gitu ya. Di mana? Asal Lebak katanya. Oke, when atau kapan katanya. Senin 5 Maret. Nah, jago nih orang yang menulisnya. Why? Mengapa katanya? Karena mie dan coklat. How? Bagaimana katanya kan? Kemudian di sini katanya terdapat racun dalam lambungnya. Gitu dia. Dan ini adalah penjelasan ke bawah, ini adalah bagaimananya gitu kan. Nah, tetapi meskipun dia sudah melewati struktur 5W tambah 1H, coba lihat di sini. Apa seorang pemuda tewas? Oke, tewas tapi tidak dijelaskan tewas bagaimana. Kemudian siapa katanya? Siapanya itu seorang pemuda. Tidak dijelaskan secara spesifik siapa orangnya, namanya, umurnya berapa. Gitu ya, nggak bisa kita sembarang percaya seorang pemuda. What? Gitu ya. And then where? Lebak. Oke, Lebak spesifiknya di mana gitu loh. Berikutnya when, kapan. Oke, tahunnya mana gitu ya. Why, mengapa. Terdapat racun dalam lambungnya. Dan katanya karena mie dan coklat. Sedangkan yang kita tahu mie dan coklat itu tidak akan merusak lambung gitu ya. Maksudnya tidak dijelaskan bagaimana proses kimianya, apa campur apa sehingga jadi sakit itu perutnya gitu loh. Kemudian bagaimana ditemukan bungkus coklat dan mie instan di TKP, tidak ada penjelasannya begitu ya. Maka bisa disimpulkan bahwa berita yang disampaikan ini tidak akurat. Ya, jangan mau sembarang percaya. Nama dan usianya tidak disebutkan, tempat spesifiknya tidak disebutkan, kandungan makanannya tidak disebutkan. Oke, mie dan coklat, tapi nggak dikasih tahu entah ada yang mengandung apa atau apa, begitu dia. Oke, jadi sudahkah kalian membagikan kebenaran? I hope that you are the young generation. Saya harap kalian generasi muda ini bisa membagikan hal-hal yang baik, juga membaca hal-hal yang baik. Jadilah generasi muda yang lebih kritis, begitu dia. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. See you everybody. Bye bye.